Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tema yang berjudul Al-Imanu Billahi wal Yaumil Akhir, yaitu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi tema yang kita bahas adalah beriman kepada hari kiamat. Nah, kalian tentu sudah tahu iman kepada hari kiamat itu termasuk rukun iman yang keberapa? Itu beriman kepada hari akhir, yaitu rukun iman yang kelima. Ya, rukun iman ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua beriman kepada malaikatnya, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang keempat beriman kepada para rasul, dan yang kelima beriman kepada hari kiamat. Adapun yang keenam adalah beriman kepada takdir baik dan buruknya. Baik. Pelajaran kita pada pada pertemuan kali ini adalah beriman kepada hari kiamat. Apa makna beriman kepada hari kiamat? Makna beriman kepada hari kiamat adalah at-tasdiqul jazim biwuqu'i hadzal yaum. Fayu'minu kullu wahidin minna bi anna Allah ta'ala yab'atsun nasa minal qubur thumma yuhasibuhum wa yujazihim ala a'malihim hatta yastaqirra ahlul jannati fi manazilihim wa ahlun nari fi manazilihim. Makna dari beriman kepada hari kiamat adalah membenarkan bahwa hari kiamat itu ada dan pasti akan terjadi. Membenarkan bahwa hari kiamat itu ada dan akan terjadi. Dia terjadi. Setiap orang dari kita harus beriman, harus meyakini ketika orang tersebut sudah mengatakan saya beriman kepada hari kiamat, maka dia harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan membangkitkan orang-orang yang sudah berada di dalam kubur. Allah akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal di dalam kubur mereka. Kemudian setelah itu Allah akan menghisap mereka, menghitung amalan mereka, memberikan balasan kepada mereka, memberikan balasan baik bagi orang-orang yang mengerjakan kebaikan, dan memberikan balasan yang buruk bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan. Hingga akhirnya penduduk surga dimasukkan ke dalam surga dan penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini dia makna beriman pada hari kiamat. Al-imanu bil yaumil akhir ahadu arkanil iman fala yasihul imanu illa bih. Ya, beriman kepada hari kiamat ini termasuk salah satu rukun iman. Maka kalau seandainya orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada takdir, tapi dia nggak beriman kepada hari kiamat, maka tidaklah sah keimanannya sampai dia beriman kepada hari kiamat. Jadi tetap dia dikatakan kufur. Karena apa? Dia kafir karena dia meninggalkan iman kepada hari kiamat. Nah, ini dia. Baik. Beriman kepada hari kiamat ini, kalau sudah cerita hari kiamat, bukan berarti tanda-tanda kiamat, bagaimana kiamat dan yang lainnya, tidak. Kalau sudah dikatakan beriman kepada hari kiamat, maka dimulai dari seseorang yang sudah meninggal sampai perjalanannya menuju surga ataupun neraka. Maka ini semua berkaitan dengan iman kepada hari kiamat.
Baik. Al-imanu yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada hari kiamat adalah beriman bil ba'thi wal hasyar, yaitu beriman kepada hari kebangkitan. Semua manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburan-kuburan mereka, yang semuanya mereka sudah meninggal, Allah akan bangkitkan kembali. Demikian juga beriman dengan al-hasyar, beriman dengan padang mahsyar. Ketika manusia dibangkitkan, maka mereka menunggu di padang mahsyar, menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu beriman kepada hari kebangkitan, ruh-ruhnya orang-orang yang sudah meninggal akan dikembalikan ke dalam jasad-jasad mereka, dan mereka dikumpulkan di satu tempat, yaitu di salah satu tempat, tanpa memakai pakaian, tanpa memakai alas kaki, tanpa memakai pakaian alias telanjang, dan tanpa memakai apa-apa, salai benang pun di dalam tubuh mereka. Nah, inilah dia. Dan apa dalilnya Ustadz beriman dengan hari kebangkitan atau hasyar? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 dan ayat 15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian kalian setelah itu menjadi bangkai, menjadi mayat, meninggal. Setelah hidup di dunia maka kalian meninggal. Tsumma innakum yaumal qiyamah tub'atsun. Kemudian pada hari kiamat nanti kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalilnya bahwa kita harus beriman dengan hari kebangkitan, dan kita harus beriman dengan mahsyar. Kita akan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat. Nah, dalil mahsyar itu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yusyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan gharlan." Allah mengumpulkan manusia semua pada hari kiamat itu tanpa mereka memakai alas kaki, tanpa mereka memakai sandal atau sepatu, dan tanpa memakai pakaian. Ibaratnya seperti seorang anak kecil yang baru lahir, tanpa ada sandal, tanpa ada pakaian dan yang lain. Jadi itu dalil mahsyar. Baik, ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan beriman kepada hari kiamat, al-imanu bil hisab wal mizan, yaitu beriman dengan hisab dan mizan. Beriman dengan hisab dan mizan, yaitu setelah manusia berada di padang mahsyar, kemudian mereka minta kepada para nabi diberikan syafaat, hingga akhirnya Nabi SAW yang memberikan syafaat kepada mereka. Nabi SAW meminta agar manusia dihisab. Maka Allah Subhanahu wa taala menghisab semua makhluk, menghisab amalan-amalan mereka, yaitu menghitung amalan-amalan yang sudah mereka kerjakan waktu di dunia. Maka siapa saja dari kalangan ahlu tauhid dan dia mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hisabnya akan mudah. Sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hisabnya akan sulit. Hisabnya akan sulit. Dan yang ditimbang di sini, yaitu yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal. Tuzanul a'mal fi mizanil 'azim. Yang ditimbang itu adalah amalan di timbangan yang sangat besar. Maka diletakkanlah kebaikan di daun timbangan yang pertama dan keburukan di daun timbangan yang kedua. Jadi timbangan itu ada dua daun, ada dua kifah. Dua daun, satu untuk kebaikan, satu untuk keburukan. Nanti mana yang berat? Kalau kebaikan yang berat, maka insya Allah dia akan masuk surga. Kalau keburukan yang berat, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, demikian. Apa dalilnya? Dalil tentang masalah beriman kepada hisab dan mizan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 8 sampai 16 sampai 12. Allah katakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan kitab dari tangan kanannya,
orang-orang yang taat kepada Allah sewaktu di dunia, maka akan dihisab dia dengan hisab yang mudah, yang ringan. Allah hisab dia dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan senang, yaitu keluarganya yang ada di surga. Adapun wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, adapun orang yang diberikan kitab dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dia akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Ini dalilnya yang menunjukkan hisab ada, dan manusia, amalan-amalan mereka akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Baik. Adapun dalil mizan, yaitu yang berikutnya adalah kita beriman kepada mizan, timbangan, yang tadi sudah disebutkan. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 48. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat nanti. Tidak ada seorang pun yang didolimi di situ. Meskipun ada kebaikan meskipun cuma sebesar biji sawi, maka akan kami datangkan, akan kami berikan balasannya. Dan cukuplah kami orang-orang wa kafa bina hasinin, cukuplah kami itu termasuk dari orang-orang yang berbuat baik. Nah, hasibin, yaitu yang dihisab. Taib, yang berikutnya adalah al-jannah wan nar, surga dan neraka. Al-jannah wan nar. Al-jannah hiya darun na'im wal muqim. Surga itu adalah kampung yang penuh dengan kenikmatan dan kampung tempat tinggal. Yaitu tempat, apakah dikatakan kampung atau dikatakan kota atau negara, terserah. Yang penting surga itu adalah sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang mukmin yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia surga dan neraka. Fiha jami'u anwa'in na'im ad-da'im minal makulat wal masyrubat wal labusat wa jama'an wa mahbubat. Dan surga dan neraka ini adalah di dalamnya itu terkumpul jenis-jenis kebaikan yang sangat banyak, dan dia akan kekal, dari makanan-makanan ataupun minuman-minuman ataupun pakaian-pakaian. Adapun neraka, maka ini adalah daerah atau kampung atau kota adab yang dia akan mukim di situ. Ketika orang sudah diletak di kota Makkah, maka dia akan mukim di situ. Sedangkan orang-orang yang beriman ammanar fahiya darul adab al-muqim. Adapun neraka itu adalah kampung atau daerah tempat adab. Kalau dia beramal dengan amalan keburukan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia akan diadab dan dia akan mukim di situ. Dia akan tinggal di situ selamanya. Allah sudah persiapkan itu untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan orang-orang yang mendurhakai para rasul, yaitu para rasul. Di dalam neraka tersebut banyak sekali berbagai macam jenis, banyak sekali berbagai macam jenis adab. Dalil surga dan neraka ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu tentang dalil surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan dalil-dalil yang lain sebenarnya masih banyak lagi yang menjelaskan tentang beriman kepada surga dan neraka. Adapun dalil neraka,
Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Wa'iddat lil kafirin, dan neraka ini dipersembahkan hanya untuk orang-orang kafir. Jadi hakikatnya neraka itu adalah rumah atau tempat orang-orang kafir, hakikatnya. Nah, ini dia. Baik. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang menunjukkan adanya neraka. Nah, demikian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi beriman kepada hari kebangkitan dan hari di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian beriman dengan hisab dan mizan, beriman dengan hisab dan mizan, bahwasanya hisab dan mizan itu ada, dan seseorang itu ditimbang berdasarkan amalan yang dia kerjakan. Kemudian yang berikutnya tentang surga dan neraka yang baru saja kita sampaikan, tentang dalil-dalil dari Al-Quran tentang surga dan neraka, dan dalil-dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang surga dan neraka. Maka kita harus mengimani kedua tempat ini. Yang ini adalah kedua tempat kita kembali. Nah, demikian. Dan tidak ada orang yang ketika dia meninggal, tidak ada orang yang tidak bisa lari dari surga dan neraka. Semua orang ketika dia meninggal maka akan kembali kepada dua tempat ini. Kalau tidak surga, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, demikian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan perlu mungkin hanya sampai di sini pelajaran kita. Mungkin hanya sampai di sini pelajaran kita. Sekali lagi sedikit beberapa nasihat dari Ustadz kepada kalian agar mengulang-ulang pelajaran, membacanya kembali, atau mengulang-ulang murojaah kajiannya atau pembahasannya tentang masalah tauhid. Sering-sering ya mengulang-ulang pelajaran, karena insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki ujian pertengahan semester, ujian pertengahan semester. Jadi tetap akan ada ujian, dan kalau seandainya dia tidak pernah mendengar, dia tidak pernah membaca, dia tidak pernah sama sekali, dia tidak pernah mendengar apa yang kita sampaikan ini, apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir, maka dikhawatirkan dia akan tidak mampu menjawab, dan dikhawatirkan nilainya lemah, nilainya rendah. Oleh karena itu hendaknya senantiasa kita ngulang-ulang. Anak-anak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua agar ngulang-ulang pelajaran. Dari mana? Dari awal pelajaran. Dari awal pelajaran. Nanti insya Allah setelah kita berumbuk dengan para ustadzahnya, insya Allah nanti akan kita tentukan pelajaran itu dari mana sampai mana yang akan dibahas. Ya, ini insya Allah nanti akan saya sebutkan di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya itu silahkan bahas dari halaman sekian sampai halaman sekian. Nah, demikian. Yang jelas di halaman pertama pasti bakalan masuk. Di halaman pertama pasti bakalan masuk PTS nanti, soal-soal yang ada di dalam ujian tengah semester. Nah, demikian. Nah, di antara kalian kalau seandainya ada yang mau bertanya tentang masalah akidah, tidak masalah, silahkan kirim pertanyaan kalian di WA saya. Nah, kalau untuk pertanyaan silahkan tidak masalah di WA nomor saya yang simpati, namun terlebih dahulu tulis nama dan sekolah biar saya tahu ini adalah murid Ustadz, dan Ustadz segera meresponnya, menjawabnya. Ya, Ustadz segera meresponnya. Itu silahkan kalau ada pertanyaan tentang masalah ini, masalah tauhid dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang kita lewatkan ini,
di nomor simpati saya. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.